Assalamualaikum. Di video kali ini, kakak akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Pada materi ini ada beberapa poin pembahasan. Yang pertama tentang sejarah klasifikasi makhluk hidup. 2. Tujuan klasifikasi makhluk hidup. 3. Taksonomi makhluk hidup. 4. Klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Dan yang kelima, klasifikasi 5 kingdom. Untuk pembahasan yang pertama yaitu sejarah klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengelompokkan makhluk hidup. Klasifikasi ini dilakukan dengan melihat ciri-ciri makhluk hidup dari yang paling umum sampai yang paling spesifik. Adapun tokoh yang melakukan klasifikasi makhluk hidup, yang pertama Aristoteles yang dikenal dengan klasifikasi sistem alami. Adapun klasifikasi yang dilakukan oleh Aristoteles yaitu beliau membagi makhluk hidup menjadi 2 dunia atau kingdom, yaitu dunia hewan dan juga dunia tumbuhan. Kemudian yang kedua ada Carolus Linnaeus yang dikenal sebagai bapak taksonomi. Beliau mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri morfologi, alat reproduksi, habitat, dan juga penampakan makhluk hidup, atau berdasarkan bentuk dan juga ukurannya. Adapun tokoh yang ketiga yaitu Charles Darwin. Charles Darwin selain dikenal dalam teori evolusi, ternyata juga terlibat dalam pengelompokan atau klasifikasi makhluk hidup. Beliau mengelompokkan makhluk hidup seperti hewan menjadi beberapa bagian, yaitu ikan, reptil, amfibi, unggas, dan juga mamalia. Nah, klasifikasinya ini dikenal sebagai klasifikasi sistem filogenetik. Selanjutnya, tujuan dari klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup yang pertama menyederhanakan objek studi. Kemudian, yang kedua, untuk mempermudah proses mempelajari makhluk hidup. Dan yang ketiga, untuk memberi nama pada makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Kemudian, untuk taksonomi makhluk hidup, harus kita ketahui bahwa taksonomi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang urutan atau tingkatan makhluk hidup yang disebut dengan takson. Pencetus taksonomi ini adalah Carolus Linnaeus yang dikenal sebagai bapak taksonomi. Adapun tingkatan takson berdasarkan bahasa Latin, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris dapat dilihat pada gambar berikut. Dari tingkatan tertinggi ada regnum atau dunia, kemudian ada divisio atau filum. Divisio ini digunakan pada tumbuhan sedangkan filum pada hewan. Kemudian ada klasis atau kelas, ordo atau bangsa, famili atau suku, genus atau marga, dan spesies atau jenis. Adapun untuk tata nama Latin makhluk hidup, yang pertama terdiri atas 2 suku kata, di mana kata pertamanya menunjukkan genus yang diawali dengan huruf kapital atau huruf besar, contohnya bambusa dan karika. Kemudian kata keduanya merupakan atau menunjukkan spesies yang diawali dengan huruf kecil, contohnya Spinosa dan juga papaya. Nama spesies ini harus menggunakan bahasa Latin, kemudian harus dicetak miring atau digaris bawahi, atau dicetak dengan menggunakan huruf yang berbeda dengan teks lainnya. Nah, sampai di sini dulu ya sahabat. Thanks for watching. Assalamualaikum.